Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, saya mau mereview ya teman-teman. Ada satu token yang di-request oleh teman-teman kalian ya, teman-teman kita di grup Telegram ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum bergabung ya dengan grupnya Pahlawan Kripto, teman-teman bisa bergabung di sini ya. Ini saya kasih tunjuk ya, biar teman-teman bisa lihat. Ini adalah brand Pahlawan Kripto. Kemudian teman-teman silakan bergabung di media-media sosial tersebut ya. Grup Telegramnya adalah t.me/pahlawan_kripto. Ikuti Twitternya @charlesian dan Instagramnya Pahlawan Kripto ya. Subscribe, like, komen, dan share video ini ya teman-teman kepada teman-teman Anda, saudara-saudari, family ya, terutama yang masih newbie supaya sama-sama belajar. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat grup Telegram itu kondusif dan bebas dari segala macam yang namanya bully, pelecehan, dan lain-lain supaya betul-betul Anda semua nyaman untuk belajar di dalamnya. Silakan masuk ya. Hanya saja saya minta tolong jangan nyampah di dalamnya. Soalnya saya udah bikin 8 sniper di dalamnya. Oke, teman-teman. Kita coba lihat dulu ya. Zoo Finance. Ini ada banyak yang minta untuk di-review ini. Zoo Finance. Welcome to Zoo Finance, an innovative project that aims to familiarize the new generation with the crypto industry, designed to combine 3 different lots and serve through its utilities. Ya, selamat datang ke Zoo Finance ya, satu proyek inovatif yang bertujuan untuk memperkenalkan ya generasi baru dari industri cryptocurrency ya. Didesain untuk mengkombinasikan 3 bentuk lot yang berbeda dan melayani melalui setiap utilitasnya. Nah, ya, how to buy ini nanti dulu ya. Kita coba ke kekuatan komunitasnya dulu ya, teman-teman. Nah, ini masih baru sepertinya 6.710. Ada yang kurang nyaman dengan kalau masih baru begini, tapi ada yang seneng loh. Karena dia tahu kalau masih baru berarti masih murah. Ya tinggal dilihat di Pocoin catnya udah naik tinggi atau belum. Kalau belum dia langsung sikat. Itu juga boleh, nggak apa-apa, tapi hati-hati ya. Begitu ya. Kemudian di Facebook, ini di Instagram, ini di Twitter, seperti itu ya. Coba kita lihat satu-satu. Ini tadi Telegramnya udah ya. Di Facebook juga mereka baru 347 ya. Kemudian di Instagram, coba kita lihat. Instagram 1255 kekuatan komunitasnya, dan di Twitter 3002 ya. Berarti masih baru, kelihatan banget masih baru. Oke, ya, nggak masalah sebetulnya. Kita lihat aja proyeknya ya kan gitu kan. Kalau kalian pusing pakai bahasa Inggris, ya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok ya. Gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, tentang Zoo Finance. Apa itu Zoo Finance? Zoo Finance adalah token decentralized finance ya. Keuangan terdesentralisasi. Ini masih banyak yang bingung. Kalau keuangan sentralisasi, contohnya bank, terorganisir, dan ada pemerintah, ada pihak-pihak yang pemangku jabatan, otoritas yang mengawasinya secara tersentralisasi. Kira-kira begitu. Contohnya bank, teman-teman. Kalau decentralized finance, dia nggak ada yang mengawasi, teman-teman. Contohnya ya kripto ini. Begitu, jadi tersebar aja begitu, semuanya betul-betul murni pakai teknologi, kira-kira begitu ya. Yang dikeluarkan BC BP20 ini nama jaringan ya, karena juga ada ERC ya. ERC itu berarti Ethereum ya, yang dirancang untuk melayani industri perjudian dan olahraga. Nah tuh
Ya, perjudian loh ini dengan 3 fitur sederhana yang diterapkan pada intinya hadiah, statis, dan akuisisi LP plus burn di setiap perdagangan. Ini bener nggak ini ya? Coba saya transfer balik deh ke bahasa Inggrisnya. Kok serem juga ya perjudian. Coba kita transfer dulu ya. Designed to serve the gaming and sports betting industry with 3 simple features implemented. Oh bukan, ini salah terjemah ya. Jadi kalau saya terjemahin di sini, Zoo Finance ini adalah berbasis BC ya, yang ditentukan atau yang didesain untuk melayani game. Orang tulisnya gaming kok malah perjudian. Itulah makanya game ya. Jadi melayani game dan sports betting industry ya, game dan olahraga with 3 simple features implemented at its core, static reward. Jadi ada 3 terimplementasi ya, core bisnisnya ini yang akan ada fiturnya reward static ya, kemudian LP akuisisi dan burn untuk setiap perdagangan. Oke. How it works? Each transaction buy and sell or transfer attracts at 10% fee. Setiap transaksi jual maupun beli itu ada fee 10% yang akan dipecah jadi 2%. 3% atas akan otomatis burn. Jadi setiap kali Anda transaksi itu 3%-nya di burn. Kira-kira begitu ya, 3%-nya di burn. Jadi kalau misalnya Anda beli 1 miliar begitu, berarti 3%-nya berapa itu? 30 juta akan di burn. Kira-kira begitu ya. Cukup menarik ya, cukup menarik. 2% secara otomatis didistribusikan ke semua holder. Nah, ini reflektif maksudnya ya, ada dividen. Anda akan menerima dividen 2%. 5% ditambahkan ke liquidity. Nah, ini standar ya, liquidity-nya kan harus ditambah terus memang. Oke. Current price ya segini, nanti kita lihat di pokok ini dalam dolar ya. Holdersnya sudah 7.870. Kemudian maksimum supply-nya 100 triliun. Burn ya, dibakar sudah 27%. Market cap-nya sudah lumayan, 2.293.332 US dollar. Udah lumayan ya. Nah, coba kita lihat roadmap-nya ya. Fase 1, testing, audited, and deploying. Ya, ini apakah ini sudah dikerjakan atau belum? Ya. Deploy on testnet. We decided to be audited. Oh, nanti diaudit sama Certik ini. Kelihatannya saya belum melihat di sini ada hasil auditnya. Berarti belum ya. Nah, berarti ini masih baru ya, masih di fase 1 kalau saya lihat nih. Deploy on mainnet. Oke ya. Launch and marketing. Kemudian incorporation, partnership, and expansion, Jobs main goals. Oke. Kemudian, oh ini udah ada ya. Mantap ini kalau sudah ada teman-teman. Nah, coba kita lihat. Wey, Zoo Finance ranking 1006. Coba kita lihat. Waduh. Udah ini ya. Request Certik audits. Ini 97% secure. Oke ya. Kemudian ini masih on board. Sorry. Ya, tanggal 15 bulan 9. Ini sekarang udah bulan 12 ya. Lama juga ya, ini belum kelar-kelar nih. Begitu. Masih onboarding ya, belum publish ya. Seperti itu. Ini coba Anda bayangkan ini bulan 9 10, 11, udah 3 bulan loh ini teman-teman. Udah mau 3 bulan nih, ntar lagi 3 bulan nih. Nah, jadi Anda yang buff doge, saya singgung dikit, harus sabar ya. Kan itu lagi di audit Certik. Ini 3 bulan, hampir 3 bulan aja belum kelar-kelar loh ini. Ya teman-teman. Oke, coba kita kembali lagi ya. Nanti bisa di pancake swap. Nah, ini kalau udah pakai jam telunjuk begini berarti bisa diklik ini teman-teman. Nah, itu mereka udah terdaftar di banyak tempat juga loh. Coba ini kan Bitmart ya. Dextool ya. Coba kita lihat di Dextool juga mereka udah list. Nah, itu Zoo. Udah lumayan loh ini teman-teman. Oke, FTX di pancake swap juga udah bisa ini. Kita juga belinya di pancake swap bisa ya. Nah, seperti itu ya. Nanti akan muncul di sini teman-teman. Begitu ya. Oke. Charity program. Nah, ini standar ya. Semua token juga harus ada program charity-nya ya. Iyalah, harus mempedulikan orang susah. Kemudian Zoo Finance, an innovative project that aims to ini tadi udah ya, teman-teman. Nah, ini komunitasnya. Coba ini kalau saya lihat komunitasnya lumayan juga ya. Gitu, Reddit, Telegram.
Oke, ini di Reddit 36 baru ya, baru-baru membangun lah ini ya. Oke, Zoo Finance ya. Coba kita lihat. Oke, seperti itu ya. Nah, ini dia. Oke, branding. Ini belum ya. Nah, coba kita cek ke white papernya teman-teman. Oke ya, kita cek dulu white papernya bagaimana. Ini banyak yang request loh. Saya penasaran apa yang menarik ya di dalamnya ya. Ternyata komunitasnya lumayan ya, dan ini masih baru gitu loh ya. Coba sambil menunggu ya, saya udah coba ya, ini tadi saya lihat apa ini. Coba lihat dulu ini ya, smart contract tadi ya, Zoo Finance. Begini. Oke, nah itu dia ya. Nah, mari kita lihat dari sini. Ini kan dalam satuan 30 menit ya, teman-teman. Coba kita lihat per hari. Nah, dari sini. Nah, kita ketahuan di sini, teman-teman. Ini launchingnya 17 Oktober ya. 17 Oktober, teman-teman. Sekarang kan udah 1 Desember ya. Jadi sudah mau jalan 2 bulan ya, teman-teman. Coba kita ukur dulu sejak dia launching ya. Dari hari pertama ini. Sini. Dia pernah ngepump sampai 1400% ya, teman-teman. Begitu. Kalau ditarik lagi sampai ke base-nya ini, itu udah cukup ngeri ya. Di sinilah closing hari pertama. Oke, ya 1500% lah. Kira-kira seperti itu. Dan dia udah pernah ngedam juga, tertingginya ngedam sampai 77%. Lumayan ya volatilitasnya. Kemudian kalau kita ukur ya sejak awal sampai detik ini, sekitar terpaut 670% ya, begitu. Untuk industri finance ini masih cukup tinggi ya. Kalau game ya mungkin saya masih bisa bilang wajar gitu loh ya. Tapi kalau untuk DeFi ya, decentralized finance, sebaiknya coba dia minimal di sinilah ya. Sini 500. Nah, di sini teman-teman. Nah, paling nggak di sinilah. Gitu ya. Ini di angka berapa ini? Nanti coba kamu cari ya, teman-teman. 0,00 sekian 2096. Jadi dari 27 menjadi 20 ya. Itu berkurang berapa itu? Sebentar saya hitung ya, teman-teman. Tunggulah turun dari sini ke sini. Ya, tunggu turun sekitar 20% ya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Kalau saya lihat di sini, Zoo Finance tuh udah ada belum ya? Zoo Finance. Ah, ini Zoo Finance sudah ada di sini ya, di CoinMarketCap ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah setting dalam rupiah. Jadi 0,003663. Coba saya kurangin dulu ya. 0,003661 lah itu, kurang 20%. Jadi paling nggak 0,0002 sekian ya. Paling bagus dia kalian bisa dapat 0,00025 gitu. Nah, itu mantap itu ya. Supaya ada koreksi sedikit ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian coba saya cek dulu stokastiknya ya. Nah, kan bener kan? Dia belum masuk daerah oversold, teman-teman. Coba nanti dilihat-lihat kalau dia udah turun 20% ya, supaya masuk di daerah di bawah angka 20% ini, teman-teman. Ya. Oke. Dari segi proyek cukup menarik ya, teman-teman. Nah, ini white papernya tadi. Dari segi proyek cukup menarik. Nah, ini dia white papernya. Nah, ya, just imagine an FPS game of the caliber of Call of Duty, ya. A short definition of Zoo Finance project. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan ya di depan ya about Zoo Finance. What is Zoo Finance? Zoo Finance adalah DeFi token, ya, di BSC yang didesain untuk melayani game dan olahraga. Saya ulangi ya, DeFi ini adalah DeFi lah. Zoo Finance ini adalah DeFi, ya, token decentralized finance yang core bisnisnya adalah game dan sport, olahraga ya, industri game dan sport. Nah, ada 3 hal di sini akan kita lihat. Static reward. Kalau static itu berarti permanen, teman-teman, ya, permanen. Kemudian liquidity LP akuisisi dan burn on each trade. Tadi udah dijelaskan kan di
di chartnya ya, di sini nih. Kalau teman-teman tadi perhatikan, mana tadi ya? Nah ini dia. Jadi 3%. Jadi ini maksudnya seperti ini yang tadi saya udah jelasin ya. Pokoknya setiap kali ada pembelian 3%-nya di burn. Setiap kali ada pembelian 2% otomatis Anda mendapat dividen. Setiap kali ada pembelian 5%-nya masuk ke menambahkan LP. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, cukup menarik ya. Dan apalagi ini kan sudah banyak relasinya, linkingnya, dan juga sementara di audit Certic ya. Mudah-mudahan sih audit Certicnya berhasil ya. Nih teman-teman, udah banyak juga dia punya link-link relasinya teman-teman. Bukan kaleng-kaleng lah ini kalau saya lihat ya. Oke. Kemudian, nah ini static reward itu apa? Udah dijelasin di sini, Anda bisa lihat ya. Nah, buyback and burn program support long term price stability. Nah, mereka akan ada buyback dan burn ya, program buyback dan burn supaya ada stabilitas harga ya, supaya ada pertumbuhan value juga gitu. Oke. Double burn function. Nanti Anda bisa perhatikan lagi ya, teman-teman. Nah, untuk tokenomics-nya launch on PancakeSwap. Oh, yang diperdagangkan di PancakeSwap itu ada 67%. Jadi jumlah tokennya 100 triliun ya. Kalau kalian lihat tadi di sini, ini kan 100 triliun, market cap-nya 1,9 juta. LP-nya 167.000 ya, kurang lebih. Coba kita lihat dulu holdersnya teman-teman. Ya, holdersnya 7.934 ya. Sekali lagi masih baru ya, masih 2 bulan ya, masih 2 bulan dan dia sudah burn 27% ya teman-teman. Nih kalau kita lihat, oke, cukup menarik projectnya. Ingat, game dan sport mereka satu padukan. Hanya saja memang menurut saya nih secara margin of safety ya, mungkin Anda harus tunggu dulu ya, tunggulah turun di harga 0,0002 sekian ya, 2526 segitulah kira-kira ya. Manajemen resiko loh teman-teman. Kalau teman-teman tetap ngebet ya silakan, tapi sedikit ya, sedikit dicicil. Takutnya nanti tiba-tiba longsor supaya Anda bisa ambil yang lebih banyak di bawah. Oke teman-teman, itu kesimpulan saya. Cukup jelas ya. Oke, sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas supaya tidak ribut di rumah ya. Oke teman-teman, ingat orang sabar cuannya besar dan see you at the top.